Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwinata Mustafa dengan NIM S1S1222090. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman dari materi sistem operasi dengan dosen Bapak Natalis Ransi, SSI, MCS. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa konten dari presentasi ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua struktur sistem operasi, yang ketiga konsep theory, yang keempat theory Java, yang kelima proses, yang keenam penjadwalan CPU, yang ketujuh algoritma penjadwalan 1, yang kedelapan penjadwalan algoritma penjadwalan 2, yang kesembilan manajemen proses Linux. Langsung saja ke pendahuluan. Di sini ada beberapa bagian dari pendahuluan ini. Yang pertama sistem operasi, yang kedua struktur sistem komputer, yang ketiga definisi sistem operasi, yang keempat struktur sistem operasi, yang kelima sistem operasi komputer, yang keenam interrupt, yang ketujuh struktur input output, yang kedelapan struktur penyimpanan. Pertama pendahuluan. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem operasi tersebut. Di sini, sistem operasi adalah program yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti memori, CPU, perangkat input-output, dan perangkat input-output. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan komputer secara efektif. Sistem operasi juga bertindak sebagai perantara antara aplikasi dan perangkat keras. Ini memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan benar pada perangkat keras yang tersedia. Yang kedua, struktur sistem operasi. Struktur sistem komputer. Struktur sistem komputer merujuk pada organisasi dan hubungan antara komponen utama dan sebuah sistem komputer. Ini mencakupi bagaimana komponen-komponen tersebut terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Beberapa komponen utama dalam struktur sistem komputer yaitu yang pertama, CPU. CPU ini adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi matematika dan logika. CPU terdiri dari unit kontrol dan unit pemrosesan. Yang kedua, memori utama. Ini adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang aktif dalam komputer. Memori utama terdiri dari RAM yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Yang ketiga, perangkat input-output. Perangkat ini termaksud perangkat keras seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan eksternal, misalnya seperti hard drive, flash drive, yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer dan menampilkan hasilnya. Yang keempat, bus system. Ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen dalam sistem komputer. Bus system mengirimkan data, instruksi, dan sinyal kontrol antar CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kelima, motherboard. Ini adalah papan sirkuit utama tempat semua komponen sistem komputer terpasang. Motherboard menyediakan koneksi fisik dan elektrik antar semua komponen utama. Yang keenam, perangkat penyimpanan sekunder. Ini adalah perangkat penyimpanan jangka panjang yang digunakan untuk menyimpan data dan program seperti hard drive, SSD, DVD atau CD-ROM, atau perangkat penyimpanan cloud. Yang ketujuh, dan terakhir, peripheral. Ini adalah perangkat keras tambahan yang terhubung ke sistem komputer seperti scanner, kamera, speaker, dan lainnya. Struktur sistem komputer yang telah saya sebutkan tadi memungkinkan komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk menjalankan program, memproses data, dan menyediakan interaksi antar pengguna dan komputer. Selain itu, struktur sistem komputer juga mencakupi protokol komunikasi dan standar yang digunakan dalam menghubungkan komponen-komponen tersebut. Secara umum, sebuah sistem komputer terdiri atas hardware, software, dan brainware. Ketiganya merupakan syarat mutlak untuk menjalankan sebuah sistem komputer. Ketiganya saling terkait satu sama lain seperti pada gambar di bawah ini. Seperti kita lihat, sistem komputer terhubung antara terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware meliputi perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Software meliputi sistem operasi dan program aplikasi. Sistem
Sistem operasi meliputi novel, Windows, Unix atau Linux, Mac OS. Program aplikasi meliputi aplikasi perkantoran, database, pemrograman, desain grafis. Sistem komputer juga terhubung pada primer. Primer meliputi manajer FTP, analisis sistem, programmer, dan operator. Selanjutnya, definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan pengguna. Ini merupakan perangkat lunak inti yang menjalankan dan mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat input-output, dan penyimpanan. Sistem operasi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menyediakan antarmuka yang nyaman bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui antarmuka baris perintah atau antarmuka grafis. Yang kedua, mengelola alokasi sumber daya komputer, termasuk memori, CPU, ruang penyimpanan, dan perangkat input-output. Sistem operasi mengatur penggunaan sumber daya ini untuk menjalankan program dan memastikan setiap program mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan eksekusi yang aman dan terisolasi bagi program-program yang berjalan pada komputer. Sistem operasi memastikan bahwa program-program yang berbeda tidak saling mengganggu dan atau mengakses sumber daya lain tanpa izin. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk mengelola dan menyimpan file dan data. Sistem operasi mengatur struktur file sistem, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengakses file dengan efisien. Yang kelima, menyediakan dukungan untuk jaringan dan komunikasi antar komputer. Sistem operasi dapat mengatur koneksi jaringan, mengelola protokol komunikasi, dan memungkinkan transfer data antar komputer yang terhubung. Yang terakhir, menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi sistem komputer dari ancaman dan akses yang tidak sah. Sistem operasi mengatur hak akses pengguna, menerapkan kebijakan keamanan, dan melindungi sistem dari serangan. Maka dari itu, sistem operasi memiliki peran kritis dalam menjalankan dan mengelola komputer secara efisien. Tanpa sistem operasi, pengguna harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras dan mengolah sumber daya secara manual, yang akan sangat rumit dan tidak efisien. Struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi mengacu pada organisasi dan hubungan komponen-komponen internal yang membentuk sistem operasi. Berikut adalah komponen-komponen utama yang dalam struktur sistem operasi. Yang pertama, kernel. Kernel ini adalah inti dari sistem operasi yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel mengenangani pengelolaan sumber daya seperti memori, CPU, dan perangkat input-output. Yang kedua, manajer proses. Komponen ini mengelola proses yang berjalan dalam sistem operasi. Ini termasuk penciptaan, penghentian, dan penjadwalan proses. Manajer proses juga bertanggung jawab untuk alokasi memori dan pengaturan komunikasi antar proses. Yang ketiga, manajer memori. Komponen ini mengelola alokasi memori untuk proses yang berjalan dalam sistem. Manajer memori memastikan bahwa setiap proses mendapatkan ruang memori yang cukup dan mengatasi konflik antar alokasi memori. Yang keempat, sistem file. Sistem file ini adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, mengelola file dalam sistem operasi. Sistem file memungkinkan pengguna dan program untuk menyimpan dan mengakses data dalam bentuk file dan direktur. Yang kelima, manajer perangkat input-output. Komponen ini mengandalkan komunikasi antara perangkat keras input-output dan proses sistem operasi. Manajer perangkat input-output mengatur akses ke dalam perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan disk. Yang keenam, antarmuka pengguna. Ini adalah komponen yang memungkinkan interaksi antar pengguna dan sistem operasi. Ini dapat berupa antarmuka baris perintah atau command line interface atau antarmuka grafis graphical user interface yang menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Yang ketujuh, manajer jaringan. Jika sistem operasi mendukung jaringan, komponen ini bertanggung jawab untuk mengelola koneksi jaringan, protokol komunikasi, dan transfer data antara komputer yang terhubung dalam jaringan. Struktur sistem operasi ini memastikan koordinasi dan pengelolaan yang efisien antara komponen-komponen utama dalam sistem operasi
untuk menjalankan program, mengelola sumber daya, dan menyediakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna. Selanjutnya, sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan pengguna serta aplikasi yang berjalan di atas. Sistem operasi mengolah sumber daya komputer, menyediakan lingkungan eksekusi yang aman, dan menyediakan layanan yang diperlukan oleh pengguna dari aplikasi. Berikut ada beberapa contoh dari sistem operasi komputer yang umum biasa digunakan oleh orang-orang. Yang pertama ada Microsoft Windows, yang kedua Unix, yang ketiga Mac OS, yang ketiga Linux, yang keempat Unix, yang kelima Android. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan pada komputer pribadi. Mac OS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer dan Macintosh. Yang ketiga, Linux, sistem operasi yang bersifat open source dan memiliki berbagai distribusi seperti Ubuntu, Fedora, dan CentOS. Yang keempat, Unix, sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1970-an dan menjadi dasar bagi banyak sistem operasi modern, termasuk Linux dan Mac OS. Kelima, Android, sistem operasi berbasis Linux yang digunakan pada perangkat mobile, terutama smartphone dan tablet. Sistem operasi memiliki fitur dan fungsional yang berbeda. Namun, tujuannya rata-rata sama, yaitu untuk mengelola perangkat keras, menyediakan antar muka pengguna, menjalankan aplikasi, dan mengoptimalkan kinerja komputer. Yang keenam, interrupt. Interrupt pada sistem operasi adalah sebuah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk memberikan sinyal kepada CPU bahwa ada suatu peristiwa atau kejadian yang memerlukan perhatian. Interrupt berasal dari perangkat keras, misalnya tombol keyboard yang ditekan, atau perangkat lunak, misalnya aplikasi yang minta akses file. Ketika terjadi interrupt, CPU akan menanggapi dengan segera dan menghentikan eksekusi program yang sedang berjalan untuk menangani interrupt tersebut. Setelah interrupt berhasil ditangani, CPU akan kembali ke program semula dan melanjutkan eksekusi yang diberhentikan tadi. Fungsi interrupt. Interrupt memiliki beberapa fungsi yang penting dalam sistem operasi, antara lain 1. Merespon peristiwa. Interrupt memungkinkan sistem operasi untuk merespon secara cepat terhadap peristiwa dan kejadian yang terjadi di dalam atau di sekitar sistem komputer, seperti input dari pengguna, sinyal dari perangkat keras, atau timer yang telah mencapai batas waktu. Yang kedua, penjadwalan dan pengaturan waktu. Penjadwalan pengaturan waktu. Interrupt digunakan untuk mengatur penjadwalan proses dan pengaturan waktu dalam sistem operasi. Timer interrupt memicu pemrosesan mendesak setelah waktu tertentu atau dalam interval tertentu, memungkinkan sistem operasi untuk membagi waktu pemrosesan antara berbagai tugas. Yang ketiga, interaksi dengan perangkat keras. Interrupt memungkinkan sistem operasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras, seperti menerima input dari keyboard, mouse, atau perangkat lainnya, serta mengirim output ke layar atau perangkat lainnya. Interrupt handler khusus akan menangani permintaan dan sinyal dari perangkat keras ini. Interrupt handling. Interrupt handling atau penanganan interrupt adalah proses yang terjadi saat interrupt terjadi. Adapun proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, deteksi interrupt. Sistem operasi secara terus-menerus memeriksa sumber interrupt untuk mendeteksi apakah interrupt yang terjadi ini melibatkan pemantauan perangkat keras, program, atau kejadian eksternal yang dapat memicu interrupt. Yang kedua, penghentian tugas saat ini. Saat interrupt terdeteksi atau terjadi, sistem operasi menghentikan sementara tugas yang sedang berjalan agar dapat menangani interrupt yang baru saja terjadi tersebut. Status dan konteks tugas saat ini disimpan untuk dapat dilanjutkan nanti setelah interruptnya selesai ditangani. Yang ketiga, eksekusi rutinitas interrupt. Sistem operasi menjalankan rutinitas interrupt yang sesuai dengan jenis interrupt yang terjadi.
Rutinitas ini berisi kode khusus yang menangani permintaan atau peristiwa yang memicu interrupt. Rutinitas ini dapat melibatkan komunikasi dengan perangkat keras, penjadwalan proses, atau operasi sistem lain. Yang terakhir, pemulihan tugas yang dihentikan. Pemulihan tugas yang dihentikan setelah interrupt selesai ditangani. Setelah interrupt selesai ditangani, sistem operasi mengembalikan konteks tugas yang telah dihentikan tadi agar dapat dilanjutkan. Tugas tersebut dilanjutkan dari titik di mana dia diberhentikan sebelum interrupt terjadi. Penanganan interrupt yang efisien dan cepat sangat penting dalam sistem operasi untuk memastikan respon yang tepat waktu terhadap peristiwa dan permintaan yang memerlukan penanganan segera. Struktur input-output. Struktur input-output pada sistem operasi adalah cara di mana sistem operasi mengelola komunikasi antara perangkat keras input-output dan program yang berjalan. Ini melibatkan beberapa komponen dan mekanisme yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi proses input-output. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam struktur input-output. Yang pertama, drive perangkat. Drive perangkat ini berfungsi menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Yang kedua, sistem file. Sistem file ini berfungsi untuk mengatur penyimpanan dan pengelolaan data pada perangkat penyimpanan. Yang ketiga, buffering. Buffering berfungsi untuk menyimpan data sementara dalam buffer untuk mengoptimalkan proses input-output. Yang keempat, spooling. Spooling ini berfungsi mengatur antrian dan penjadwalan tugas input-output. Yang kelima, interupsi input-output. Menangani sinyal interrupt dari perangkat keras untuk operasi input-output. Yang kedelapan, selanjutnya, struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan ini terdiri dari 5. Yang pertama, file system. Yang kedua, itu ada blok data. Yang ketiga, sistem alokasi. Yang keempat, cache. Yang kelima, virtual memory. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu struktur penyimpanan pada sistem operasi. Struktur penyimpanan pada sistem operasi melibatkan organisasi dan metode yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data di dalam komputer. Saya akan menjelaskan kelima bagian dari struktur penyimpanan yang ada di sini. Yang pertama, file system. File system adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur file di dalam sistem operasi. Yang kedua, blok data. Dalam sistem operasi disimpan dalam blok-blok yang terorganisir secara teratur pada perangkat penyimpanan seperti hard disk. Blok data biasanya memiliki ukuran yang tetap dan merupakan unit dasar penyimpanan. Yang ketiga, sistem alokasi. Sistem alokasi ruang. Sistem operasi menggunakan metode sistem alokasi ruang untuk menentukan bagaimana blok-blok data yang disimpan dan diakses pada perangkat penyimpanan. Yang keempat, cache. Cache adalah area penyimpanan cepat yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan salinan data yang sering diakses secara temporer. Cache membantu meningkatkan kinerja dan mengurangi waktu akses ke perangkat penyimpanan utama seperti hard disk. Yang kelima, virtual memory. Virtual memory adalah mekanisme yang digunakan pada sistem operasi untuk memanfaatkan sebagian dari ruang penyimpanan pada hard disk sebagai tambahan memori fisik. Ini memungkinkan program untuk menjalankan tugas yang lebih besar daripada yang dapat ditampung oleh memori fisik. Melalui penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa struktur penyimpanan pada sistem operasi sangat penting untuk mengatur data secara efisien, memastikan keamanan dan keandalan data, serta memberikan akses yang cepat dan terorganisir ke informasi di dalam komputer. Yang kedua, struktur sistem operasi.
Struktur sistem operasi terdiri dari 3, yaitu komponen sistem, sistem call, dan program sistem. Komponen sistem terdiri dari 8. Yang pertama itu ada manajemen proses, kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen file, yang keempat manajemen input output, yang kelima manajemen sekunder, yang keenam jaringan atau sistem distribusi, yang ketujuh sistem proteksi, yang kedelapan command interpreter system. Pertama, manajemen proses merupakan salah satu komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola proses yang sedang berjalan di dalam sistem. Berikut ini ada beberapa penjelasan singkat dalam komponen sistem. Yang pertama, manajemen proses. Manajemen proses merupakan salah satu komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola proses-proses yang sedang berjalan. Yang kedua, manajemen memori utama. Manajemen memori utama atau main memory management adalah komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori utama atau main memory di dalam sistem komputer. Yang ketiga, manajemen file. Manajemen file adalah salah satu komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan, pengaksesan, dan pengelolaan file di dalam sistem komputer. Yang keempat, manajemen input-output. Manajemen input-output adalah komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengendalikan interaksi antara sistem operasi dan perangkat keras input-output. Yang kelima, manajemen sekunder. Manajemen sekunder adalah komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola penyimpanan data pada perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, dan perangkat penyimpanan eksternal lainnya. Yang keenam, perangkat jaringan atau sistem distribusi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem operasi yang memungkinkan komunikasi dan berbagi sumber daya antara komputer-komputer yang saling terhubung. Yang ketujuh, sistem proteksi. Sistem proteksi adalah komponen yang penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk melindungi sumber dari sistem, data, proses dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang salah. Yang kedelapan, command interpreter system adalah komponen sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menerima perintah-perintah yang dimasukkan oleh pengguna melalui antarmuka pengguna atau mengeksekusi perintah-perintah tersebut. Yang kedua, sistem call. Sistem call adalah mekanisme dalam sistem operasi yang memungkinkan program aplikasi mengakses fungsionalitas sistem operasi yang tidak tersedia secara langsung. Melalui sistem call, program dapat membaca atau menulis file, mengelola proses, mengalokasikan memori, dan berkomunikasi melalui jaringan. Sistem call melibatkan peralihan antar mode pengguna dan mode kernel, dan disediakan sebagai antarmuka melalui library atau API sistem operasi. Dalam implementasinya, sistem call ditangani oleh sistem operasi untuk eksekusi fungsi kernel yang terkait dengan permintaan program aplikasi. Lalu yang terakhir, program sistem. Program sistem pada struktur sistem operasi meliputi bootloader, kernel, shell, sistem file, manajemen jaringan, manajer memori, manajer proses, perangkat drive, dan utility atau tools. Program-program ini bekerja untuk menjalankan sistem operasi dan menyediakan fungsionalitas penting seperti bootlink, manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, manajemen file, jaringan, memori, proses, dan perangkat keras. Yang ketiga, bab 3, konsep thread. Konsep thread adalah unit dasar eksekusi dalam sebuah program yang memungkinkan tugas-tugas dapat dilakukan secara paralel, mengikuti kinerja aplikasi, dan memungkinkan berbagai data dan sumber daya antar alur eksekusi. Thread memiliki siklus hidup
seperti pembuatan, eksekusi, penyelesaian. Memerlukan sinkronisasi dan komunikasi antara thread dan diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman dan sistem operasi. Model multithreading. Yang pertama, many to one. Many to one atau banyak ke satu. Model ini menggunakan banyak user level thread yang dijalankan pada satu thread kernel level. Manajemen thread dilakukan oleh aplikasi penggunaan tanpa dukungan langsung dari sistem operasi. Keuntungannya adalah fleksibilitas yang tinggi dalam pembuatan dan pengolahan thread oleh pengguna aplikasi. Pengguna. Yang kedua, one to one atau satu ke satu. Model ini menggunakan satu user level thread yang dijalankan pada satu thread kernel level. Setiap user level thread yang dioperasikan oleh satu thread kernel level yang dikelola pada sistem operasi. Keuntungannya adalah sistem thread memiliki kebebasan untuk melakukan blocking tanpa menghentikan thread lain di dalam aplikasi. Namun, pembuatan dan pengolahan banyak thread dapat menyebabkan overhead yang signifikan. Yang ketiga, many to many atau banyak ke banyak. Model ini menggunakan banyak user level thread yang dijadwalkan pada sejumlah thread kernel level. Thread user level dan kernel level dapat dikelola dan dijadwalkan secara independen. Keuntungannya pada manajemen ini adalah kombinasi fleksibilitas pembuatan thread oleh aplikasi pengguna dan efisiensi manajemen thread oleh sistem operasi. Model ini memungkinkan aplikasi untuk menjalankan lebih banyak thread secara efisien tanpa terkendala oleh pembatasan satu to one atau one to one. Yang keempat atau yang terakhir, two level atau dua tingkat. Model ini adalah kombinasi antara many to one dan one to one models. Beberapa user level thread dihubungkan ke satu kernel level thread dan setiap kernel level thread dioperasikan oleh satu thread kernel level yang dikelola oleh sistem operasi. Model ini memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan thread oleh aplikasi pengguna dan mengurangi overhead manajemen thread dalam sistem operasi. Setiap model multi-thread memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Pemilihan model tergantung pada kebutuhan aplikasi, lingkungan pengembangan, dan dukungan yang diberikan oleh sistem operasi tersebut. Selanjutnya, thread cancellation dan thread pools. Thread cancellation atau pembatalan thread mengacu pada proses mematikan atau menghentikan eksekusi suatu thread sebelum selesai secara normal. Terdapat dua pendekatan utama dalam thread cancellation. Yang pertama, asynchronous cancellation. Thread langsung dihentikan secara paksa tanpa menunggu persetujuan dari thread tersebut. Yang kedua, deferred cancellation. Thread diberikan sinyal untuk memeriksa apakah harus menghentikan diri seperti pada titik yang ditentukan. Thread akan memeriksa kondisi ini secara berkala dan menghentikan dirinya jika diberi tanda. Thread pools atau kelompok thread. Thread pools adalah koleksi thread yang telah dibuat sebelumnya dan disisipkan untuk menangani tugas-tugas yang dikirimkan ke dalamnya. Konsep ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, reusability. Thread yang sudah dibuat dapat digunakan kembali untuk menangani tugas baru, menghindari overhead pembuatan thread setiap kali. Yang kedua, kontrol dan pengelolaan. Thread pool mengatur jumlah maksimum thread yang akan dijalankan secara bersamaan. Hal ini membantu mengontrol pemakaian sumber daya dan mencegah situasi di mana terlalu banyak thread dibuat dan membebani sistem. Yang ketiga, kinerja yang ditingkatkan. Dengan menggunakan thread pools, tugas-tugas dapat ditempatkan dalam antrian dan dieksekusi secara paralel. Meningkatkan kinerja aplikasi dengan menjalankan tugas secara efisien. Yang keempat, penanganan kesalahan. Thread pools menyediakan mekanisme dengan penanganan kesalahan yang terjadi pada thread. Jika suatu
suatu thread mengalami kesalahan atau kegagalan, thread pause dapat menggantinya dengan thread baru, seperti menggantikan seluruh aplikasi. Dengan menggunakan thread cancellation dan thread pause, pengembangan aplikasi dapat mengelola dan mengoptimalkan penggunaan thread dalam aplikasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Selanjutnya, thread Java. Thread Java adalah unit dan dasar eksekusi dalam bahasa pemrograman Java yang memungkinkan aplikasi dapat menjalankan beberapa alur eksekusi secara paralel. Dalam pemrograman multithreading, thread memungkinkan kita untuk menjalankan tugas-tugas secara bersamaan, meningkatkan responsivitas, dan kinerja aplikasi. Java menyediakan dukungan bawah thread melalui paket java.lang.thread. Thread Java dapat diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama dengan mewarisi kelas thread atau dengan mengimplementasikan dengan interface runnable. Saat membuat dan menjalankan thread, kita menggunakan metode start untuk memulai eksekusi thread. Thread Java dapat melakukan operasi paralel, berbagai data dengan aman melalui sinkronisasi, dan menerapkan mekanisme kontrol seperti pembatasan prioritas dan penggantian thread. Namun, penggunaan thread harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah konkurensi, deadlock, dan kondisi balap atau race condition. Thread Java memberikan fleksibilitas dan kekuatan dalam mengelola alur eksekusi dalam aplikasi. Dalam pembuatan dan status thread Java. Pembuatan dan status thread pada thread Java. Yang pertama, pembuatan thread. Membuat thread yang mewarisi kelas thread, membuat kelas turunan dari thread, mengimplementasikan logika eksekusi pada metode run, membuat objek dari kelas tersebut, kemudian memulai eksekusi thread dan memanggil metode start, membuat thread dengan mengimplementasikan runnable interface, membuat kelas dan mengimplementasikan interface runnable, mengimplementasikan metode run dengan logika eksekusi, membuat objek thread dan mengisolasinya dengan objek runnable, memulai eksekusi thread dengan memanggil metode start. Status thread. Yang pertama, new. Thread dibuat tetapi belum dijalankan. Yang kedua, runnable. Thread siap dieksekusi dan bisa berjalan. Yang ketiga, blocked. Thread sedang menunggu sumber daya atau kunci yang terkunci. Waiting. Thread sedang menunggu kondisi khusus sebelum melanjutkan eksekusi. Yang kelima, thread waiting. Thread sedang menunggu dengan batas waktu tertentu. Yang terakhir, terminated. Thread telah selesai dieksekusi atau berhenti. Yang kelima, konsep proses. Proses adalah instance program yang berjalan di sistem operasi. Proses memiliki ruang alamat memori terisolasi. Sistem operasi mengelola proses melalui pembuatan, penghentian, penjadwalan. Proses berinteraksi dengan sistem operasi melalui sistem panggilan. Sistem operasi menggunakan table proses untuk melacak informasi penting. Proses dapat berjalan serial atau paralel tergantung pada perangkat keras dan kebijakan penjadwalan. Multiproses memungkinkan eksekusi beberapa proses secara bersamaan. Proses dapat berkomunikasi dan berbagi data melalui mekanisme komunikasi antar proses. Dan terakhir, manajemen proses melibatkan penjadwalan, alokasi sumber daya, pemantauan, dan penanganan kesalahan. Konsep proses merupakan dasar dari sistem operasi, memungkinkan eksekusi dan pengelolaan program dengan efisien. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses pada sistem operasi adalah mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi proses. Beberapa algoritma penjadwalan yang Beberapa algoritma penjadwalan yang umum digunakan meliputi
FCFS, SJN atau SJF, RR, Priority Scheduling, dan Multi-Level Queuing, dan Multi-Level Feedback Queuing. Tujuan penjadwalan proses adalah meningkatkan penggunaan sumber daya dan responsivitas sistem dengan alokasi waktu proses yang adil. Dua contoh penjadwalan proses. Yang pertama, first come atau first server, atau singkatannya FCFS. Proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan mereka. Proses pertama yang pertama tiba akan dieksekusi pertama kali, diikuti oleh proses-proses berikutnya sesuai urutan kedatangan mereka. Seperti proses P1 datang pada waktu 0 dengan waktu eksekusi 10. Proses 2 datang pada waktu 2 dengan waktu eksekusi 5. Proses 3 datang pada waktu 4 dengan waktu eksekusi 7. Maka urutan eksekusinya adalah P1, P2, dan lalu ke P3. Yang kedua, shortest jobs next atau SJN, atau shortest job first atau singkatannya SJF. Proses dengan waktu eksekusi terpendek diberikan prioritas lebih tinggi. Proses dengan waktu eksekusi paling singkat akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses yang waktu eksekusinya lebih panjang. Seperti proses 1 memiliki waktu eksekusi 6, proses 2 memiliki waktu eksekusi 3, proses 3 memiliki waktu eksekusi 5. Maka urutan prosesnya adalah P2, lalu P3, lalu P1. Penjadwalan antrean. Penjadwalan antrean pada proses sistem operasi mengacu pada mekanisme pengaturan urutan eksekusi proses dalam antrean. Tujuan utama penjadwalan antrean adalah memastikan adilnya alokasi waktu prosesor, meningkatkan responsivitas sistem, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Bab 6. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU pada sistem operasi adalah mekanisme yang mengatur urutan eksekusi proses di dalam CPU. Tujuan dari penjadwalan CPU adalah memaksimalkan penggunaan CPU, meningkatkan responsivitas sistem, dan memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Kriteria penjadwalan CPU adalah faktor-faktor yang digunakan dalam memilih urutan eksekusi proses di dalam CPU. Berikut ini ada beberapa kriteria penjadwalan CPU. Yang ke-1, kecepatan eksekusi atau execution speed. Kriteria ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh CPU untuk menyelesaikan suatu proses. Yang kedua, penggunaan CPU atau CPU utilization. Kriteria ini mengukur sejauh mana CPU digunakan secara efisien. Yang ketiga, fairness atau keadilan. Keadilan dalam penjadwalan CPU adalah memastikan bahwa setiap proses mendapatkan alokasi waktu CPU yang adil. Yang keempat, waktu putaran atau turnaround time. Waktu putaran adalah waktu yang diperlukan sebuah proses untuk masuk ke dalam sistem, dieksekusi di CPU, dan keluar dari sistem. Yang terakhir, responsivitas atau responsiveness. Responsivitas mengacu pada waktu respon awal terhadap permintaan pengguna. Pemilihan kriteria penjadwalan CPU tergantung pada karakteristik sistem, jenis pekerjaan yang dijalankan, dan kebutuhan dari pengguna. Setiap kriteria memiliki tujuan dan kepentingan sendiri dalam mencapai efisiensi dan kinerja dalam sistem operasi yang optimal. Algoritma penjadwalan 1. Macam-macam algoritma penjadwalan. 1. FCFS atau first come first server. Proses yang dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan. SJN, shorten jobs next. Proses dengan waktu eksekusi yang terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. RR atau round robin. Setiap proses diberikan waktu eksekusi yang kecil secara bergantian. Yang keempat, priority scheduling.
Proses diberikan prioritas yang memiliki proses tertinggi dieksekusi terlebih dahulu. Kelima, multi-level queue scalding. Proses dikelompokkan dalam antrian berdasarkan kategori atau prioritas. Keenam, multi-level feedback queue scalding. Proses dapat berpindah antara antrian berdasarkan perilakunya. Yang terakhir atau ketiga, lottery scalding. Proses diberikan tiket dan dipilih secara acak berdasarkan si tiket yang dimilikinya. Yang kedelapan, algoritma penjadwalan dua. Algoritma penjadwalan proses jamak. Algoritma penjadwalan proses jamak yang umum adalah multi-level queue scalding atau antrian multi-level. Proses yang dikelompokkan dalam beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda. Setiap antrian memiliki aturan penjadwalan tersendiri. Proses dalam antrian prioritas tinggi dieksekusi terlebih dahulu sebelum antrian dengan prioritas terendah. Proses yang selesai atau menunggu kejadian tertentu dapat dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang berbeda. Algoritma ini memungkinkan pengaturan prioritas yang fleksibel untuk menangani proses dengan kepentingan yang berbeda. Sistem waktu nyata. Algoritma penjadwalan waktu sistem nyata digunakan untuk menangani proses dengan batasan waktu yang ketat. Beberapa algoritma proses dalam hal ini adalah rate monotone scheduling atau RMS, earliest deadline first (EDF), deadline monotonic scheduling (DMS), fixed priority scheduling, dan priority inheritance protocol atau PIP. Algoritma ini dirancang untuk memastikan respons tepat dalam sistem waktu nyata. Kamu bisa lihat sendiri di gambar sebelah ini. Ini adalah contoh algoritma real time scheduling. Lanjut kinerja. Algoritma penjadwalan memiliki perangkat yang berbeda tergantung pada kriteria penilaian digunakan. Beberapa faktor yang sering digunakan dalam membandingkan algoritma penjadwalan meliputi responsif, keadilan, utilisasi CPU, latensi, dan overheat. Algoritma penjadwalan yang baik akan memiliki respon yang cepat, memberikan waktu eksekusi yang adil, memaksimalkan penggunaan CPU, memiliki latensi rendah, dan overhead yang minimal. Namun, peringkat algoritma penjadwalan dapat berbeda-beda tergantung pada lingkungan sistem yang digunakan dan digunakan kebutuhan aplikasi yang spesifik. Kesembilan, manajemen proses Linux. Manajemen proses adalah salah satu aspek penting dari sistem operasi Linux. Dalam sistem operasi, setiap program atau aplikasi yang dijalankan dikelola sebagai sebuah proses. Manajemen proses bertanggung jawab untuk mengelola proses-proses tersebut sehingga sistem operasi dapat berjalan secara efisien dan stabil. Manajemen proses pada Linux melibatkan beberapa komponen utama seperti scheduler, kernel, dan memory management. Scheduler bertanggung jawab untuk menentukan urutan eksekusi proses, sedangkan kernel bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya sistem seperti CPU dan memory management. Memory management bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori oleh proses-proses tersebut. Scheduler pada manajemen proses Linux. Scheduler pada manajemen proses Linux adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menentukan urutan eksekusi proses. Scheduler bekerja dengan cara memprioritaskan proses-proses yang sedang berjalan dan menentukan kapan suatu proses harus dieksekusi. Dalam Linux, terdapat beberapa jenis scheduler, seperti Completely Fire Scheduler atau CFS, dan Deadline Scheduler. CFS merupakan scheduler default pada Linux dan bekerja dengan cara memprioritaskan proses berdasarkan jumlah waktu CPU yang telah digunakan. Sedangkan Deadline Scheduler bekerja dengan cara memberikan batasan waktu tertentu dan untuk menyelesaikan suatu proses, sehingga proses lain dapat dieksekusi secara lebih efisien.
Kernel pada manajemen proses Linux. Kernel pada manajemen proses Linux adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya sistem, seperti CPU dan memori. Kernel juga bertanggung jawab untuk menangani interaksi antara proses-proses yang sedang berjalan di sistem operasi. Kernel pada Linux memiliki beberapa fitur seperti preemption dan virtual memory. Preemption memungkinkan kernel untuk menghentikan suatu proses yang sedang berjalan jika ada proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Sedangkan virtual memory memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan sejumlah ruang disk sebagai ganti dari memori disk yang terbatas. Yang terakhir, memory management pada manajemen proses Linux. Memory management pada manajemen proses Linux adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori oleh proses-proses yang berjalan di sistem operasi. Memory management bekerja dengan cara membagi memori sistem menjadi beberapa bagian seperti stack dan heap. Dalam Linux terdapat beberapa teknik memory management seperti pegging dan swapping. Pegging memungkinkan sistem operasi untuk membagi memori menjadi beberapa halaman kecil. Sedangkan swapping memungkinkan sistem operasi untuk memindahkan data dari memori fisik ke ruang disk yang disebut swipe space jika memori fisik sudah penuh. Proses tree dalam manajemen proses. Dalam manajemen proses pada sistem operasi Linux terdapat dua konsep penting, yaitu proses dan thread. Proses adalah program yang sedang berjalan di sistem, sedangkan thread adalah unit kecil dari suatu proses yang dapat dijadwalkan untuk dieksekusi secara independen. Dalam manajemen proses Linux, setiap proses memiliki suatu atau lebih thread yang menjalankan tugas-tugas tertentu. Penggunaan thread pada Linux memungkinkan suatu proses untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja dari sistem operasi. Pada Linux, setiap proses thread memiliki ID unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola proses. Selain itu, manajemen proses pada Linux juga dilengkapi dengan mekanisme pengaturan prioritas yang memungkinkan pengguna untuk menentukan tingkat kepentingan suatu proses atau thread dalam sistem. Hal ini sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja sistem, terutama dalam situasi di mana terdapat banyak proses yang sedang berjalan secara bersamaan. Kesimpulan dari materi saya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, dalam dunia teknologi, sistem operasi merupakan fondasi untuk menjalankan berbagai macam aplikasi. Sistem operasi memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai macam program seperti komputer. Dengan penjadwalan yang tepat, kinerja sistem operasi dapat dioptimalkan. Ya, sekian dari rangkuman dan materi saya. Jika ada kurang, mohon di komentar. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Saya ada Dwinata Mustafa dengan NIM 1E122090. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.